Ini Putri Indonesia tahun 2010. Nadine udah join? Bismillahirrahmanirrahim. Aku deg-degan nih. Kok belum nyambung ini? Statusnya masih connecting. Oke, teman-teman. Malam ini kita sengaja undang Nadine Alexandra Dewi Ains, Putri Indonesia 2010. Sosoknya teman-teman udah pasti kenal. Tapi semenjak Nadine ini selesai bertugas sebagai Putri Indonesia 2010, kita mulai banyak yang kehilangan sosoknya ya. Mungkin kalau teman-teman yang ngikutin filmnya Nadine, bisa mengobati rindunya. Sebentar, kok nggak bisa join ya Nadine? Oke, view request. Halo? Nadine. Loh. Hai. Oh, cantik banget kamu. Aku kangen banget, lama gak ketemu Nadine. Udah lama banget Kangen gak ketemu. juga, Batik. Batik tapi kayaknya putus-putus deh. Hai. Thank you. Batik juga cantik banget. Jadi Nadine ini adalah mantan tetangga aku dulunya. Ya. Tapi baru tahu tetangga itu kayak belakangan ya, Batik. Iya, pas udah deket-deket kamu mau berangkat ke Miss Universe ya waktu itu ya. Yang kita ada photoshoot di rumah aku ya. Iya. Nadine, apa kabar hari ini? Aku baik, Batik. Batik apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Lahir dan batin harus sehat ya. Nadine, sapa dulu dong teman-teman yang udah join khusus buat ngeliat Nadine nih. Segitu kangennya sama Nadine Alexandra Dewi Ains. Hai semuanya. Wah, banyak banget ya yang join hari ini. Terima kasih loh. Itu udah pada jejeritan. Queen. Ini siapa kalau jadi kucing maksudnya? Hai semua. Ini agak delay nggak kalau gambar di aku ya Nadine ya? Gambar aku di kamu agak delay nggak? Iya, agak sedikit, Mbak. Oh, sama aku pun. Tapi nggak apa-apa, kita yang penting audionya masih kedengeran ya. Yes. Kayaknya nggak apa-apa. Oke. Nadine, terima kasih banget udah mau bergabung di Artika Wulandari Beauty Camp live Instagram ya. Thank you so much, Batik. Aku udah diundang juga. Jadi emang banyak banget yang request karena mereka udah kangen banget sama sosoknya Nadine sejak terpilih jadi Putri Indonesia tahun 2010 gitu ya, sejak kepulangan Nadine dari Miss Universe waktu itu di Brazil tahun 2011 ya. Yes. Nah, itu biasanya kan para pecinta pageant itu kangen sama sebentar ya nih anakku. Kenapa Kak? Dek. Nih. Mereka kangen sama sosok Nadine di atas panggung sebagai ratu kecantikan gitu kan. Nah, tapi apa kabarnya Nadine setelah selesai bertugas jadi Putri Indonesia waktu itu? Semua baik-baik saja. Tapi aku baru sadar loh tahun ini tuh anniversary 10 tahun sejak aku menang Putri Indonesia 2010. Jadi, wow. Wow. Tapi masih inget dong ya cerita-ceritanya ya. Cerita-cerita yang berkesan. Kayak baru kejadian kemarin banget. Iya, tapi sejak tahun 2010-2011 bersyukur banget karena aku bisa terjun ke dunia perfilman dan emang dari dulu udah punya rencana untuk kerja di industri ini. Cuman dari dulu tuh pengennya lebih banyak behind the scenes, tapi ya rezekinya selama ini memang masih di depan layar, jadi masih di layar, jadi nggak apa-apa. Really grateful bisa ngejalanin passion aku sebagai seorang aktor, tapi selain itu juga belakangan ya 10 tahun terakhir ini bisa mulai
belajar banyak tentang environment juga dan menjadi environmentalist. Ya, ya. Kita keluarga besar Putri Indonesia sangat bangga loh. Ada putri-putri Indonesia yang punya apa ya? Punya panggilan untuk mengabdi sama lingkungan gitu ya. Ya nggak semuanya harus sama gitu kan. Konsentrasinya ada yang memang minatnya di pendidikan, memberikan perhatian pada pendidikan. Tapi Nadine itu dari awal sejak setelah terpilih jadi Putri Indonesia selain sebagai aktor juga terkenal sebagai penggiat lingkungan gitu ya, pecinta lingkungan yang memang aktif gitu. Nah, kita balik lagi ke Putri Indonesia dulu kali ya. Nanti kita akan ngobrolin seputar kecintaan Nadine sama lingkungan. Nah, aku punya foto buat kita ini ya, flashback dulu ya. Siapa Nadine sebelum kita mengenalnya sebagai seorang ratu kecantikan dunia. Ini dia. Cela. Sosok Nadine waktu kecil itu kayak apa sih, Nadine? Apakah memang udah banci tampil gitu atau wow, banci tampil banget. Kamu kayak boneka. Cantik banget, gemes. Di sini tuh ini foto aku sama almarhum eyang aku di Jogja, di rumah bude aku. Di situ mungkin umurnya baru 2 tahun 93 itu. Dan apa semua orang yang kenal aku waktu masih kecil kayak gitu tuh pasti semua ingetnya, oh Nadine tuh suka yang suka balet di depan banyak orang, atau Nadine tuh yang suka tiba-tiba bikin drama sendiri, maksudnya play gitu di rumah sendiri. Terus sahabat aku yang dari kelas 4 SD sampai sekarang itu, dia pasti suka ngecengin aku, dia bilang, iya kamu dulu tuh flamboyan banget, maksudnya dikit-dikit drama apa aja suka panggil aku drama queen. Nah, kalau ini foto tampil ya. iya, jadi kalau foto yang ini tuh kayaknya apa sih, kayak semacam United Nations Day gitu di sekolahan aku. Jadi kita semua disuruh pakai baju adat, dan nggak tahu kenapa aku pakai baju Bali. Kayaknya waktu itu emang lagi belajar tarian tradisional Bali. Dan sama mama aku push banget untuk, ya kamu be confident, ayo apa sering-sering ikut pentas apa gitu. Ini gemes sih. Nah, nih dari kecil emang udah kelihatan ya, emang punya percaya diri yang besar untuk tampil depan orang-orang banyak gitu. Ada sebagian orang termasuk aku yang kalau diliatin tuh malu gitu. Tapi kalau kamu tuh kayak emang suka aja gitu sama kamera, sama berpenampilan di depan orang banyak gitu ya. Iya, nggak tahu kenapa, mungkin karena udah terbiasa. Emang dari dulu tuh kayak seneng banget nonton musical, nonton play. Jadi waktu sekolah emang di-encourage banget sama orang tua aku untuk selalu ikut pentas. Jadi udah terbiasa mungkin berada di panggung. Tapi beda ya, maksudnya menjadi seorang aktor atau pemain di atas panggung dan menjadi seorang pageant queen itu agak beda. Apa kita harus memerankan pageant queen gitu ya? Nadine, tapi kalau cita-cita jadi Putri Indonesia itu dari kecil atau dorongan dari mama atau dari kepengenan kamu sendiri waktu itu join di Putri Indonesia? Waktu itu kamu udah jadi aktris ya? Iya, jadi aku udah mulai main di sinetron itu dari umur 15 tahun. Terus umur 19, aku lagi sekolah di UK. Terus balik ke Jakarta itu cuman buat summer holiday doang. Dan waktu itu aku lagi magang di salah satu PH film kita di Jakarta. Dan setelah kayak beberapa minggu itu, orang-orang castingnya pada bilang, udah kamu ikutan aja, ada kan pemilihan Putri Indonesia. Terus abis mereka ngomong kayak gitu, aku pulang, terus aku langsung googling aja, emang apa sih pemilihan Putri Indonesia ini, dan ternyata deadline-nya tuh masih keburu gitu, kayak masih 6 minggu atau sebulan gitu kan. Jadi aku kayak ngobrol dulu sama mama, terus ya tipikal mama aku pasti udah kayak, oh ya kamu harus ikut aja. Itu pasti pengalaman yang bagus banget buat kamu. Karena emang dari dulu mama yang selalu ngedorong buat tampil kan, dan ikut modeling school di Oki juga karena mama gitu. Jadi waktu mama dengar ada kemungkinan aku mau ikut pemilihan Putri Indonesia, wah mama udah excited banget gitu, didorong banget kan. Dan
Jadi awalnya itu aku cuma mikir nggak kepikiran bakalan menang sama sekali. Aku mikirnya tuh paling ya seenggaknya mungkin ini bisa jadi pengalaman yang bagus gitu. Karena kan kalau kita udah masuk kuliah itu yang dicari adalah pengalaman hidup yang bisa membangun Iya. karakter gitu kan. And I thought like, okay, mungkin ini adalah pengalaman. Maksudnya berapa ratus ribu orang sih yang bakalan pengen ikut pemilihan Ikut ya. seperti ini gitu kan, pemilihan aja seperti ini. Ya udah ikut aja. Ternyata ternyata lolos seleksi sebagai apa DKI 4, and then ya baru game habis itu menang. Dan selama kita karantina segala macam, by the way sekarang kalau ngomongin karantina tuh kayak ada konotasi yang beda ya. Tapi kan kalau zaman dulu kan karantina kan bener-bener maksudnya untuk pageantnya kan. Dan selama karantinanya itu aku nggak pernah kayak gimana ya, ambitious banget kayak gue harus menang. Aku mikirnya cuma kayak okay, this is like yaudah pengalaman yang menyenangkan aja gitu. Dan mungkin karena nggak ada internal pressure harus menang, jadi mungkin kebawaannya santai gitu ya, lebih santai gitu, dan lebih bisa okay, just be myself aja gitu kan. Dan aku tuh bener-bener baru ada niat, bukan niat sih, tapi kayak bener-bener kayak ada pengen menang, rasa pengen menang itu pas masuk 3 besar. Jadi udah kepilih kan 3 besar gitu. Terus aku lagi backstage, aku lagi didandanin gitu kan. Terus aku mikir, aku sempat ngomong, nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa kalau aku nggak menang. Nanti aku bakalan balik ke Inggris lagi, ngelanjutin kuliah gitu kan. Terus kayaknya Mas Didi yang make upin kita, dia yang ngomong, enggak loh, kamu masuk 3 besar udah harus ada di Indonesia gitu untuk 1 tahun ke depan. Dan bener-bener baru di situ kayak aku nggak tahu. Dan pada saat itu aku kayak ada perasaan okay, kalau udah sampai sini gue harus menang. Dan baru ada rasa confidence yang kayak gitu sih pas masuk 3 besar. Jadi mungkin agak beda ya sama cerita beberapa orang yang pernah menang Putri Indonesia. Dan jadi keikutsertaan yang menurut aku kamu belum terlalu banyak menggali soal nanti kalau udah jadi Putri Indonesia itu terikat harus dikontrak, dan itu belum ada kan ya pada saat itu ya, Nadine ya? Maksudnya belum ada dari YPI-nya atau belum ada kayak ketahuan? Di Nadine udah nggak tahu berarti pada saat itu ya kalau menang 3 besar aja itu udah harus stay di Jakarta gitu maksudnya? Enggak. Iya, waktu itu masih kayak mikirnya tuh iya hanya pemenangnya aja yang bakalan terikat kontrak gitu kan. Ternyata enggak. Oke. Kalau kita harus menang. Nih, Nadine kan nggak banyak nih ya aktris yang lalu ikutan ke ajang Putri Indonesia. Sebut aja ya ada beberapa ya, Karina Nadila misalnya, Nadine Chandrawinata, terus Jihan Almira gitu. Dan Nadine termasuk diantaranya gitu. Ada pressure tersendiri nggak sih? Biasanya kan ini juga aku pernah tanyakan sih ke mereka tadi gitu. Cuman kalau buat Nadine sendiri ada pressure sendiri. Kalau aku nggak menang gimana ya gitu? Aku kan aktris gitu. Ada kepikiran gitu nggak? Yeah, I mean, I guess udah lama sih. Tapi waktu itu kayaknya mungkin ada sedikit perasaan yang seperti itu, tapi sebenarnya emang dari dulu tuh kalau misalnya orang kayak nganggap aku itu kayak aktris itu kayak melekat banget sama konotasi artis gitu kan atau celebrity. Tapi buat aku dari dulu itu aku melihatnya sebagai seorang pemain, aktor atau aktris itu tentang seni kan. Dan aku tuh nggak seni atau nggak sebatas pekerjaan gitu kan. Jadi buat aku nggak pernah ada perasaan kayak wah gue tuh harus gimana gitu. Jadi sebenarnya buat aku sih nggak terlalu fokus ke bagian itu, tapi lebih ke apa ya? Mungkin aku nggak kebayang aja dampak atau misalnya influence-nya dari menang suatu ajang seperti ini bakalan sebesar apa gitu influence-nya. Iya.
Jadi aku nggak kepikiran kayak gitu sih, lebih malah mikirnya kayak gini, takutnya orang tuh ngelihatnya oh ini orang tuh udah pernah main di TV segala macem ya, if she wins kayak emang udah emang udah ketahuan gitu, jadi seolah-olah nggak ada privilege-nya tapi nggak ada effortnya gitu. Iya, Dan iya, iya, iya. itu kan itu Ngerti. double edged sword juga gitu kan, maksudnya seolah-olah tinggal nongol doang terus kasih gitu kan, padahal nggak juga sih. Iya, benar, benar, benar. Nadine, kalau dirundungin lagi nih ya, seberapa besar sih sebenarnya pengalaman kamu terpilih jadi Putri Indonesia ini ke kehidupan kamu sekarang gitu? Seberapa Um, besar? Mungkin beda ya maksudnya batik antara kehidupan profesional sama pribadi gitu. Kalau misalnya ngomongin profesional pasti sampai sekarang yang diingat orang-orang adalah aku sebagai seorang Putri Indonesia tahun 2010 gitu kan. Hmm. Dan di satu sisi that's like a huge privilege, tapi di kayak on the other side of the coin itu agak sebagai maksudnya sebagai seorang pemain atau seorang aktor itu kadang-kadang agak susah keluar dari stereotip itu gitu. Karena Iya, iya, ngerti. sebagai seorang pemain aku pengen banget mainkan peran yang out of the box atau sangat bertentangan dengan kepribadian asli aku gitu. Jadi kadang-kadang Iya, orang malah mikirnya oh lu sebagai Putri Indonesia lu cocoknya hanya jadi karakter seperti ini gitu kan. benar banget. Dan itu kayak oh tapi coba lihat Nadine sebagai Nadine gitu, bukan Nadine sebagai Putri Indonesia. Nadine sebagai seorang aktor itu dua hal yang berbeda menurut aku. Jadi di satu sisi it's a huge privilege, but at the same time aku ngerasa bahwa kadang-kadang ada stereotip yang susah di shake off gitu. Iya. Dan kalau di kehidupan pribadi aku sih literally kayak baru beberapa hari lalu suami aku yang bilang, you know what, kalau misalnya aku sama teman-teman aku ngelihat kamu tuh kita suka lupa kalau kamu tuh dulu Putri Indonesia, kalau kamu tuh pekerjaannya tuh sebagai seorang aktris in the public, kita tuh lupa karena emang ya day to day aku nggak kayak gini Mbak Tika. Aku tahu. Pakai Segitu santainya. iya, maksudnya kayak sama sekali nggak, kayak aku tuh paling males pakai makeup even kalau misalnya ada orang main ke rumah kayak udah lo lihat muka gue apa adanya aja gitu kan. Jadi untuk di kehidupan pribadi aku sebenarnya nggak terlalu berdampak, dan kadang-kadang aku harus inget kayak emang ada benang merahnya gitu kan antara dua sisi ini. Nadine? Halo, Ya, aku ya. masih di sini kedengeran nggak Mbak? Iya, iya, aku kayak dengeran cuman karena di sini kan aku lihat gambar kamu kan freeze ya, nggak gerak gitu. Jadinya aku nggak tahu gerak-gerik kamu. Okay. Aku gimana? Kelihatan nggak ya masih? Aman, aman, aman. Aman ya? Oke, aku tetap lanjut aja kalau gitu. Oke, ini Nadine, dari Putri Indonesia kita sekarang flashback-nya maju ke waktu kamu mewakili Indonesia di Brazil tahun 2011 ya di Miss Universe. Ini dia fotonya. Ini aku nggak tahu lagi, tapi ini aku sangat 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 suka banget. Mungkin nggak yang grand banget gitu ya national costume yang ini, tapi begitu Nadine bawain ini kayaknya ada kesan apa ya, magisnya gitu loh. Hidup banget gitu si wayang ini kan wayang ya Nadine ya, Yes, iya. kostum wayang ya. Iya, ini aku ngerasain tuh kayak pas bajunya semuanya udah dipakai itu kayak ada jiwanya sendiri gitu. Kalau kalau di masa-masa karantina pada saat di Brazil dulu gitu ya di MU, itu menurut Nadine apa yang apa ya, yang paling challenging gitu, yang paling menantang sebagai seorang kontestan? Penjuriankah atau berusaha masuk ke dalam pergaulan dari kontestan berbagai negara atau apa kalau menurut Nadine? Aku ngerasa kalau misalnya tentang socializing antara kontestan yang lain itu, aku ngerasa bersyukur karena yang di keliling aku itu miss-miss yang kayak punya visi dan misi yang sama gitu, dan
you know, they're intelligent women. Yeah. They're like sociable, approachable gitu, bukan tipe miss yang kayak oh gue hanya di sini untuk menang dan bodo amat dengan kalian gitu. Jadi bersyukur karena waktu itu kan ada Miss India, roommate aku Miss Japan, ada Malaysia. Kan itu kita emang hurufnya kan deket-deket semua kan, dan kita emang I guess naturally jadi satu kelompok gitu, dan aku sangat merasa nyaman dengan mereka semua. Mungkin yang susah buat aku pada masa-masa Miss Universe itu sebenarnya lebih ke apa ya, keep up sama rutinitas yang emang padat banget gitu. Sehari-hari kita udah bangun pagi banget, udah harus make up, hairdo segala macem sampai malam. Itu ada salah satu hari itu saking capeknya, jadi aku di kamar sendirian, Miss Japan itu turun ke gym, terus aku bilang okay, I'm just gonna take a nap, kayak paling sejaman paling lama gitu ya. Ternyata ketiduran bablas sampai kelewatan dinner segala macam. Itu mereka tuh sampai gedor-gedor pintu, sampai kayak Nadine, are you okay? Dan akhirnya aku ingat banget tuh, aku lagi pakai bathrobe kan, terus kayak buka pintu, rambut aku udah acak-acak, terus mereka kayak okay, soalnya si Miss Japan itu sampai ketinggalan kuncinya dia. Jadi dia berharap pas dia balik dari gymnya aku yang bukain pintu kan. Dan chaperone aku tuh kayak marah tapi relieved karena ternyata nggak apa-apa juga gitu. Cuma dia kayak you missed dinner, apa semua orang nyariin kamu, kita nggak tahu kamu ada di mana. Terus kayak jadi itu yang agak berat buat aku. Kocak sih. Dan mungkin satu hal lagi yang mungkin karena persiapan kita di sini waktu itu mungkin buru-buru, atau mungkin kita masih belum tahu apa yang di-expect di Miss Universe-nya itu, aku ngerasa kayak, jadi aku ingat banget, lupa jurinya siapa, tapi intinya dia nanya gini waktu sesi wawancara gitu kan. Dia sempat nanya, so, you know, do you feel like you're the most beautiful woman here? Dan aku ngerasa kayak, aku nggak berhak ngomong kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak, these other women yang ikut penjurian ini, ya mereka juga cantik banget. Ya, semua juga, Iya, maksudnya cantik itu, kecantikan itu kan subjektif banget gitu. Dan aku kayak ngerasa kayak I don't feel confident enough to say that gitu. Jadi mentalitas orang di negara lain kan lebih beda kan, apalagi pageant di negara lain itu kan lebih agresif, tempur gitu ya. Iya, lebih intens gitu kan. Jadi ya itu juga sulit buat aku karena aku nggak bisa kayak bohong. Dan gini kayaknya ya, posisinya itu adalah, kalau aku ngelihat Nadine kan orangnya sangat santai, very low profile gitu ya, walaupun kamu seorang public figure gitu. Dan di sebuah kompetisi itu memang diperlukan sosok yang sangat percaya diri. Tapi untuk membuat komposisinya pas antara percaya diri dan juga rendah hati, itu yang komposisinya aku juga sempat ngerasain kayak begitu sih. Nanti kalau bilang pede, takutnya nanti dipikir kita sombong, jadi meremehkan yang lain. Ada begituannya juga sih ya. Dan aku rasa kan orang kan suka bercanda kalau misalnya orang yang ikut, perempuan yang ikut pageant itu kan diplomatis banget kan, kalau ngomong, kalau jawab gitu. Dan aku rasa sebenarnya salah satu hal yang bisa dilatih itu adalah menjawab pertanyaan about ourselves yang bisa diplomatis, yaitu seperti Mbak Tika baru bilang kan, gimana caranya confident tapi nggak cocky gitu kan, pede tapi nggak arogan gitu. Dan aku rasa itu butuh intellectual somersault yang menarik gitu. Gimana caranya kita bisa menjawab and we get it across like, oh, maybe I'm not the most beautiful woman here, but I don't know. See, I don't even know how to answer. Aku bahkan nggak tahu cara ngejawab itu kayak gimana. I feel like itu salah satu sisi public speaking yang bisa menarik banget untuk digali gitu. Gimana caranya dengan talking about ourselves kita bisa diplomatis.
Ya, bisa mengeluarkan value apa yang bisa bisa menginformasikan value yang kita punya tanpa terlihat sombong gitu ya. Oke, Iya. Nadine, kalau bisa diulang lagi nih, hal apa sih yang bakal kamu lakukan atau akan hal apa yang nggak akan kamu lakukan atau akan kamu lakukan lebih baik saat berkompetisi di MU tahun 2011 di Brazil saat itu? Ini pertanyaannya dari @Gerai Tiki Karawang. Oke, pertanyaannya menarik. Bagus ya. Sebentar ya, aku Boleh, boleh, pikir boleh dulu. berpikir. Kalau misalnya aku bisa balikin waktu, um, jadi oke, kayaknya ini pastinya dari perspektif aku sendiri ya. Aku Ya, ngeliatnya pada saat itu aku emang emang udah cukup udah cukup nyaman dengan semua timnya Miss Universe. Itu dari semua makeup artist, dengan semua camera people, mau itu videographer atau fotografer, dan beberapa kayak organizersnya itu juga udah ya cukup akrab sama aku, dan sampai sekarang masih masih in touch gitu kan. Dan aku rasa bahwa itu menunjukkan bahwa you know I am a people person, dan aku seneng uh, ketemu orang baru, kenalan sama orang baru, dan aku rasa itu salah satu maybe one of my strengths gitu kan. Tapi aku rasa itu ada beberapa pengalaman sebelum sampai di Miss Universe-nya itu yang membuat kepedean aku tuh turun banget. I won't get into too much detail karena itu udah lama banget, dan mungkin nggak harusnya diungkit-ungkit juga gitu. Tapi ada beberapa saat dimana aku ngerasa kayak aku tuh sendirian dan harus ngelaluin ini sendirian, dan itu membuat aku nggak pede. Jadi if I could go back in time dan nasihatin diri aku sendiri, mungkin aku bilang kayak it like it nggak usah peduli sama orang lain, bener-bener ini hanya tentang iya. kamu di sini gitu. Kamu, Jadi iya. kalau misalnya Ya. ada yang pernah, mungkin orang-orang di netizen yang nulis atau komentar yang nggak enak-enak, it doesn't matter. Ada yang pernah ngelakuin apa, it doesn't matter. Bener-bener hanya tentang diri kamu di saat ini sekarang gitu. Dan Ya. bodo amat sama yang lain. Jadi um, which means aku bakalan push diri aku untuk lebih confident lagi gitu. Ya. Fokus sama diri kita sendiri aja ya. Iya. Ya. Kayaknya ini nasihat yang bagus banget sih buat para pelaku pageant sekarang ya. Terutama sekarang kan sosial media ini sangat menentukan banget. Apa ya, bisa dibilang salah satu support system untuk para pelaku pageant, khususnya teman-teman yang berkompetisi di dunia kontes kecantikan ini adalah dari teman-teman pelaku pageant juga gitu di media sosial, memberikan komentar yang mensupport, ada juga yang sifatnya membuli gitu ya. Nah, ini nasihat sih. Penting banget, dan aku sangat setuju banget sama Nadine tadi bilang bahwa sebenarnya ya ini tentang kita gitu. Seberapa banyak orang yang mendukung kita, tapi ketika kita ada di sana ya udah emang kita tampil sendiri. Jadi ya nggak usah dengerin yang suara-suara yang berusaha untuk menjatuhkan, tapi lebih mendengarkan diri kita, lebih berpusat gimana caranya untuk mengeluarkan value yang kita punya gitu. Iya, iya banget. Dan aku sebenarnya setelah melihat perkembangan selama beberapa tahun terakhir ini, aku malah ngerasa bersyukur banget giliran aku ikut Putri Indonesia tuh nggak ada social media kayak sekarang gitu kan. Instagram aja baru mau Bersyukur. 10 tahun lalu, exactly bulan Oktober gitu, dan waktu itu kan baru ada Twitter. Jadi kalau misalnya kayak aku ngelaluin ini semua sekarang, wah nggak tahu deh, batik banget anjir. Iya tuh. Pasti Gimana kayak kalau goyang berandai-andai banget. ya Nat, ya? Ya berandai-andai gitu. Kalau misalnya kamu terlahir sebagai putri Indonesia di era sekarang ini, di era yang sosial media lagi marak-maraknya gitu. Dan mau berangkat gitu ya, mau berangkat ke MU gitu. Ngadepin mereka yang komen-komen yang sifatnya destruktif gitu ya, yang negatif, itu kamu akan mengambil sikap seperti apa? Um, Cuekin aja atau ya udah
kayak tadi kamu bilang gitu, fokus ke diri aku sendiri aja. Iya. Nah, ini sih Mbak Tik yang susah ya. Soalnya kan, maksudnya sebagai manusia itu, cara otak kita bekerja, cara kita bersosialisasi segala macam, itu artinya kita nggak equipped untuk menghadapi ratusan atau ribuan komentar yang negatif. Kayak it's just, kita nggak akan bisa, karena secara biologically kita nggak disiapin untuk menghadapi itu gitu kan. Stres yang naturally atau biologically kita itu di build untuk hadapin adalah ya lari dari kalau misalnya ada macan mau makan kita gitu. Itu kan apa yang selama ini aku baca-baca tentang cara manusia mengatasi stres kan kayak gitu ya. Jadi menurut aku sih kalau misalnya kita bilang lu cuekin aja, it's not enough, karena iya, sifatnya otak kita adalah untuk terus berpikir, dan setelah kita baca sesuatu pastinya kita ingat. Mungkin orang yang nulis udah kayak move on, lupa hal gitu berikutnya udah nggak tahu. Sementara kita yang baca masih ke bawah ya, ke bawah perasaan. Iya, tapi kita masih sampai ke bawah mimpi, sampai ke bawah besok pagi, sampai minggu depan masih mikir itu orang kenapa nulis kayak gitu. Maksudnya kita emang nggak build buat ngadapin social media yang kayak sekarang gitu kan. Kemarin aja aku nonton The Social Dilemma itu kayak langsung kayak abis nonton ini di Netflix kayak nggak pengen terlalu bermain di social media, karena emang ya emang lebih unhealthy sih gitu kan. Jadi kalau misalnya aku ikut sebagai seorang putri Indonesia sekarang, mungkin malah aku akan completely matiin semua komen-komen di Instagram, di social media, dan mungkin ada orang yang juga yang bakalan bilang gitu aja nggak sanggup gitu kan, gitu aja malah di blok komennya. But you know what, mental health itu benar-benar nomor satu banget gitu. Dan ya my Instagram profile it's mine, jadi terserah aku dong mau diapain gitu. Dan mau aku private kayak mau aku open for public kayak kan bodo amat gitu. Itu juga Nadine, itu juga salah satu Nadine untuk nggak membuka akun Instagramnya untuk publik ya. Sekarang udah buka lagi. Udah buka aja. Kemarin terlalu banyak kayaknya banyak bot apa gimana, aku nggak ngerti. Terus tiba-tiba makanya aku bikin private, tapi sekarang udah buka lagi. Tapi just balik lagi ke yang barusan Batik, mungkin ada orang yang bakalan bilang juga kalau misalnya kita komennya dimatiin kan, orang yang mau dukung pun nggak akan bisa komen juga kan. Dan I feel like udah nggak apa-apa, yang penting aku post dan aku yang seneng gitu kan, daripada ngadapin. Dan ini ada yang bilang ala Rizky udah nggak kuat serangan haters. To be honest, nggak ada loh yang kuat serangan haters kayak gini. I think like kebanyakan orang itu berpura-pura bahwa kita nggak apa-apa, tapi susah loh. Dan aku nggak pernah berada di posisi yang benar-benar dihajar gitu di social media, and I feel like it's totally unnatural. Dan bukan seharusnya yang dipertanyakan adalah kenapa lo nggak kuat ngadapin haters, tapi kenapa kita harus hating in the first place gitu kan. Good point katanya Uni. Uni Mulan nonton. Thank you Uni. Bumil, sehat-sehat ya Bumil. Ya benar, sehat-sehat. Congratulations Bumil. Kesehatan mental udah jadi prioritas sekarang ya, apalagi sekarang di masa pandemi ya. Kita punya banyak kesempatan untuk bisa mengupgrade diri kita, bisa kasih lebih banyak hal positif untuk diri kita ketika kita di rumah aja gitu. Nah kalau Nadine, ngapain aja selama pandemi ini Nadine? Selama pandemi ini sih aku banyak nonton. Banyak nonton series, banyak nonton film, karena sebelum pandemi ini suami aku tuh setiap minggu pasti keluar kota, jadi kayak jarang ketemu gitu kan. Jadi sejak pandemi ini kita banyak bisa spend time bersama, dan salah satu pastime kita yaitu nonton gitu kan. Tapi selain itu aku banyak coba baca juga sih. Dan kalau misalnya rutinitas setiap hari itu pasti harus ada meditasinya. Ya, seperti di foto ini ya. Berarti kau udah tahu aku mau jawab apa. Kan satu
ceritain dong Nadine journey-nya kamu ya untuk bisa apa ya? Aku melihat kamu ya dari dulu aku udah melihat kamu sosok yang apa ya? Yang tenang gitu. Tenang ini kan macam-macam ya. Ada tenang yang berpura-pura tenang tapi dalamnya sebenarnya gelisah gitu. Tapi Nadine yang sekarang makin kesini aku melihat Nadine yang bener-bener utuh, yang matang gitu ya, yang lebih paham dirinya siapa gitu dan tahu mau berbuat apa untuk sekitar. Iya. Wah, thank you so much, Mbak. Aku ngerasa sangat dilihat. Gimana ya journey-nya aku? Actually ini mungkin nyangkut ke ini, ke pertanyaan Batik yang tadi, yaitu kalau misalnya bisa balikin waktu terus ngobrol sama diri aku yang 10 tahun lalu itu, sebenarnya mungkin salah satu hal yang aku akan katakan ke Nadine itu adalah udah nggak usah sibuk sama pacar. Nggak usah sibuk sama apa? Pacar. Oh. Nah, kenapa Okay. aku bilang gitu? Karena jadi setelah selesai Miss Universe segala macam, pulang ke Indonesia, aku sama pasangan aku waktu itu emang itu suatu relationship yang toxic banget emang. Dan gara-gara relationship itu aku malah nyari outlet gitu, dan aku mulai baca buku tentang ego, aku mulai baca tentang buku-buku tentang spiritualitas, tentang meditasi, dan basically itu relationshipnya benar-benar bikin aku ngerasa kayak udah terpojok banget, dan nggak bisa minta tolong sama orang lain, benar-benar harus mencari kekuatan mengandalkan itu diri sendiri. Ya, exactly, dari diri aku sendiri gitu kan. Dan at the end of all of that, akhirnya aku mulai meditasi dan aku menemukan ketenangan dan rasa benar-benar ikhlas dan pasrah itu di dalam meditasi. Jadi ikhlas dengan semua kejadian-kejadian, event-event yang pernah aku laluin, pasrah dengan maksudnya semua perasaan, mungkin ada emosi negatif atau rasa marah segala macam bisa kayak dipasrahin gitu, dan juga merasa tenang bahwa I accept that ini adalah journey aku gitu. Jadi di salah satu sisi mungkin aku bakalan ngomong sama diri aku yang 10 tahun lalu itu, just break up, putusin aja woy. Tapi kalau misalnya nggak ngelaluin itu semua, mungkin aku nggak akan mencari ada di titik ini. Iya, exactly. Jadi ya nggak bisa sesalin juga gitu kan. Dan setelah aku mulai meditasi di situ, di saat itu aku merasa bahwa kayak banyak banget perubahan yang terjadi di diri aku gitu. Nggak terlalu mentingin fasad atau bentukan luarnya kayak gimana, tapi lebih journey-nya itu ke dalam, benar-benar ya tentang diri aku sendiri. Dari sini nanti ke sini jadinya ya, dan ke sini semuanya. Iya, dari dalam terus naik ke permukaan gitu kan. Dan ya sejak itu aku udah ya meditasi hampir tiap hari, dan sekitar 6 tahun lalu itu aku menemukan meditasi yang sedikit berbeda, yaitu namanya meditasi buka hati. Jadi beda dengan meditasi mindfulness gitu, Mbak. Oh, oke. Itu menarik banget ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Nanti kita meditasi bareng aja juga. Buka hati ya? Iya. Nanti kita bikin meditasi bareng kali. Bikin sesi sendiri ya? Oke. Itu menarik sih. Perjalanan Nadine ya. Perjalanan itu kan nggak melulu tentang bagaimana mengejar karir, tapi bagaimana menemukan lagi terlahir sebagai pribadi yang baru gitu. Iya. Oke. Nadine, aku juga penasaran nih, kamu kan selain dikenal sebagai aktris, dikenal juga sebagai Putri Indonesia 2010, udah jelas, tapi juga kegiatan kamu beberapa tahun belakangan ini itu sempat mencuri perhatian aku gitu ya. Penasaran banget ini Nadine sering banget traveling, tapi kayaknya travelingnya with purpose gitu ya, kayak ada tujuannya gitu. Dan sebentarnya ada foto-foto mana ya, aku udah
Liatin tuh, kamu seneng banget jalan-jalan gitu ya. Dan aku lihat kamu juga bergabung di beberapa komunitas. Kalau yang ini nih kayaknya kok kamu memberikan perhatian untuk orang hutan ya, ini ya. Iya. Oke. Wah, ketawa nih Mbak Tika stalking aku di Instagram. Iya dong. Oke. Nadine, ini semua kamu lakukan itu awalnya panggilannya dari mana? Kita kan pasti dong melakukan sesuatu itu ada dorongannya ya. Apakah ada kekhawatiran kamu tersendiri terhadap bumi ini, terhadap lingkungan, terhadap makhluk hidup yang ada di atasnya? Jadi apa kekhawatiran terbesar Nadine terhadap bumi kita yang membuat Nadine akhirnya tergerak untuk menjadi penggiat lingkungan? Ya, kayaknya maksudnya emang dari aku umur masih 2 atau 3 tahun itu udah sayang dan cinta banget sama binatang gitu kan. Dan itu emang itu kayak didikan dari orang tua aku. Setiap malam pasti kita nontonnya National Geographic Channel atau Discovery Channel. Sama. Dan nggak boleh ganti. Iya. Nah, jadi kayaknya emang bibit itu udah ditanam sama orang tua aku dari dulu gitu kan. Ada rasa kepedulian yang sangat tinggi terhadap lingkungan dan semua hewan-hewan gitu. Tapi nggak pernah kepikiran bahwa kesukaan itu atau ketertarikan itu bakalan nyambung sama professional life aku. Nah, waktu mau ikut pemilihan Putri Indonesia itu kan sempat ngobrol sama mama juga, dan mama waktu itu kayak advice-nya itu bijak banget. Mama bilang, kamu harus siap-siap kalah ya, karena pasti pemenangnya hanya satu. Kamu siap-siap kalah. Tapi at the same time, kamu harus siap menang. Karena kalau misalnya kamu menang, apa sih yang pengen kamu lakukan buat Indonesia? Dan kayaknya kita tuh lagi ngobrol di ruang tengah, TV-nya lagi nyala, kita lagi nonton berita. Terus tiba-tiba ada berita tentang orangutan gitu kan. Orangutan yang hutannya itu udah dibakar dan orangutannya meninggal apa gimana, aku kurang ingat sekarang. Dan aku langsung ngerasain bahwa oke, kalau misalnya aku menang, yang mau aku bahas adalah orangutan di Indonesia gitu. Karena selama kita nonton berita itu, aku nggak pernah tuh orang yang muncul sebagai spokesperson-nya atau ya voice suara untuk orangutan gitu. Jadi aku bilang, oke, kalau misalnya aku menang, ini platform Putri Indonesia ini mau aku gunakan untuk shine the spotlight kepada orangutan. Dan setelah belum menang pun kan, pas kita diwawancara segala macam ditanyain, tadi kalau misalnya menang kamu mau ngapain gitu kan. Dan aku ngejelasin gitu tentang masalah orangutan di Indonesia, pengen mensosialisasikan isu mereka, pengen lebih banyak orang Indonesia peduli. Dan setelah menang pun tetap itu isu yang aku push. Nah, kebetulan Yayasan Borneo Orangutan Survival itu, mereka mungkin membaca atau melihat salah satu wawancara aku, dan mereka yang hubungin aku awalnya untuk bergabung dengan yayasan mereka. Awalnya itu sebagai duta orangutan. Nah, sejak itu relationship aku sama Yayasan BOS, aku bersyukur banget udah sangat-sangat berkembang sampai sekarang itu. Mereka nggak punya lagi hanya satu orang yang dijadikan duta, tapi lebih menyadari bahwa ini adalah effort satu komunitas gitu kan. Nggak hanya satu orang yang bisa menyelamatkan orangutan, harus gabungan kita semua gitu. Jadi aku bersama Davina Veronica, bersama Richard Kyle, dan beberapa orang yang lain itu menjadi orangutan warriors. Karena kita masing-masing punya peran yang sangat penting gitu kan. Hai, itu siapa? Abby dan Zoe. Hai Abby and Zoe. Oke, Tante Nadine lagi cerita. Iya, jadi nah, karena mulai kerja sama dengan Yayasan BOS dan aku bisa lihat secara langsung di lapangan gimana situasinya, apa suka dukanya, bagian-bagian halangan-halangan yang paling susah itu, aku kayak kecemplung gitu, Batik. Mau nggak mau, hatinya udah nyampe di sana, udah bener-bener udah jatuh cinta sama orangutan juga, dan jatuh cinta juga sama sorry, robot aku tiba-tiba nyaut. Iya, jadi aku ngerasa bahwa kayak
oke, aku udah sampai sini, ya emang ini jalannya aku gitu kan. Dan again, aku bersyukur banget karena itu selalu berkembang. Sekarang nggak hanya ngomongin orang hutan aja, tapi ngomongin hutan Indonesia juga. Ya, Dan itu lifestyle choices yang aku emang sehari-hari gitu kan. ya. Aku sangat mengapresiasi ya apa yang Nadine lakukan. Kalau boleh sebentar, aku mau interupsi sebentar ya. Ini aku udah catat beberapa nama teman-teman yang dari tadi ganggu aku banget ya teman-teman ya. Aku sebut namanya Mayfara Ramanto, apalah itu namanya. Buat kalian yang tadi sempat komen di atas, bosen dengerin, itu kalian bener-bener buat aku udah sangat menghabiskan waktu kalau kalian ada di sini ya. Jadi kalau memang ini tidak diharapkan obrolan yang kami bahas ini penting buat kamu, nggak apa-apa, leave aja ya. Leave aja karena kalian punya pilihan. Kalau mau cari-cari yang drama-drama, mungkin di AWBC ini bukan tempatnya, teman-teman. Dan sekali lagi saya mau ajakin yang lainnya untuk bisa menghargai ya para pelaku pageant, ratu-ratu kecantikan kita, karena hidup mereka bukan hanya di panggung dengan drama-drama yang kalian harapkan, tapi juga prestasi sesudah itu apa, itu jauh lebih penting teman-teman. Jadi nggak cuman kehidupan drama yang kalian pengen tahu, ya sensasi kayak gitu tuh ada masanya, tapi nggak kita harus bahas di sini kupas selama beberapa jam ini.